Hai Peanut Gang. Pernah nggak sih kalian terbayang atau melihat sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu apa itu fungsinya? Dan hal itulah yang selama bertahun-tahun menjadi pertanyaan dalam benak kita guys. Seperti yang mau TSP bahas kali ini. Mendengar nama dinosaurus, nggak salah lagi deh yang terlintas di benak kita, pastinya Tyrannosaurus Rex atau biasa kita sebut T-Rex. T-Rex sangat dikenal sebagai salah satu predator paling mematikan di dunia ya guys. Dengan tampilan T-Rex yang ganas dan sangat seram tersebut, namun citranya itu dirusak dengan sedikit kekonyolan anatomi tubuhnya. Kita tahu, T-Rex memiliki sepasang lengan yang dianggap tidak proporsional dengan ukuran tubuh bongsornya itu. Itulah kenapa selama bertahun-tahun para pakar bertanya-tanya soal fungsi bagian tubuh T-Rex, bahkan hal itu menjadi bahan olok-olok orang-orang. Kasihan kamu T-Rex. Mungkin kita juga ikut bingung ya guys, kenapa tangan T-Rex begitu kecil? Bahkan banyak yang mengira kalau tangan T-Rex itu tidak memiliki fungsi alias unfaedah banget. Eits, jangan salah sangka dulu nih guys. Meski para pakar ada perdebatan mengenai hal ini, ternyata tangan kecil dan imut T-Rex juga memiliki fungsi lah. Dilansir dari Nat Geo, dalam pertemuan Geological Society of America, Stephen Stanley, ahli paleontologi Universitas Hawaii di Manoa, meyakini jika lengan Tyrannosaurus berfungsi sebagai alat penyerang mangsa yang mematikan dari jarak dekat. Dengan memanfaatkan cakar yang berukuran sekitar 10 cm, T-Rex menorehkan luka sayatan yang dalam pada mangsanya. Lengan yang pendek dan kuat, serta cakar yang besar, akan memungkinkan T-Rex untuk mencederai mangsanya dalam beberapa detik dan bisa berulang kali. Temuan ini merujuk pada tulang lengan T-Rex yang kuat. Menurut Stanley, sendi yang nggak biasa di lengan T-Rex memungkinkan tangannya untuk bergerak ke segala arah dan sangat ideal untuk menebas. Namun ahli paleobiologi di Universitas Bristol, Inggris, Jack Covington mengatakan ia lebih memilih gagasan kaki depan T-Rex yang digunakan untuk tujuan lainnya, seperti memegang pasangan saat kawin. Namun pakar Tyrannosaurus dari Universitas Maryland di Colega Park, Thomas Hall, setuju dengan hipotesis Stanley. Ia mengungkapkan lengan T-Rex lebih fungsional ketika muda, karena pada fase itu, lengan T-Rex justru lebih panjang. Fungsi itu berkurang ketika ia bertambah dewasa seiring dada T-Rex yang melebar. Nah intinya sih, terungkap juga ya fungsi tangan T-Rex walaupun ada beberapa kemungkinan. Akhirnya bisa tidur nyenyak deh. Berikutnya nih, bukan soal hewan sih, tapi hal yang satu ini memang sering jadi pertanyaan bagi kita loh guys. Apakah fungsi puting pada dada pria? Penasaran juga sih? Mereka nggak menggunakan bagian ini untuk kepentingan laktasi atau menyusui seperti yang dilakukan pada wanita ya guys. Karena itulah, banyak orang yang menganggap bagian tubuh pada pria ini sering dicap tidak berguna. Eits, jangan salah. Setiap hal yang ada pada tubuh kita itu merupakan ciptaan Tuhan yang pastinya ada kegunaan dan manfaatnya loh. Meski tidak memiliki fungsi yang spesifik seperti halnya wanita, puting seorang pria dipercaya berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Puting akan jadi lapisan pertama pelindung organ jantung dan paru-paru saat terjadi kecelakaan agar tidak menimbulkan cedera parah yang dapat menyebabkan gagalnya fungsi organ dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Untuk diketahui nih guys, janin perempuan dan laki-laki awalnya berkembang dengan cara yang sama. Baru ketika testosteron muncul, ia memicu pembentukan organ seksual pria. Namun, jauh sebelum hormon ini masuk, puting susu sudah mulai berkembang. Sebenarnya, semua embrio mulai keluar sebagai betina. Karena itulah, puting susu ada pada kedua jenis kelamin. Seiring bertambahnya usia, ternyata proses pembentukan embrio dipengaruhi pula oleh susunan gen, yaitu kromosom Y serta hormon testosteron yang membawa perubahan maskulinitas pada embrio pria. Alhasil, perubahan itulah yang kemudian membuat pertumbuhan puting pria terhenti atau yang juga dikenal sebagai istilah immature. Oh, begitu ya. Kalian pasti sering ya menjumpai saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita sebut sutet.
Jika kita perhatikan, di sekitar kabel-kabel yang membentang terdapat bola-bola yang biasanya berwarna merah atau oranye. Nah, rupanya guys, bola-bola tersebut nggak hanya ditempelkan tanpa alasan. Terlebih lagi, hanya untuk hiasan semata. Alasan tepatnya adalah bola-bola tersebut berfungsi untuk menarik perhatian para pilot pesawat terbang atau helikopter. Sebab, kabel listrik yang berada di sekitar bandara atau tempat luas tidak akan terlihat dari angkasa. Selain itu, bola yang ada di kabel listrik ini dipasang dengan warna cerah agar lebih terlihat di udara oleh para pilot. Biasanya, bola-bola ini dipasang pada kabel paling atas atau sebagai kabel penangkal petir. Jadi, ketika para pilot hendak melakukan pendaratan pesawat atau helikopter, baik normal atau darurat, maka mereka harus waspada dengan kabel listrik bertegangan tinggi, guys. Selain itu, alasan mengapa berbentuk bola atau bulat adalah sifat aerodinamisnya. Bentuk bola dianggap paling aerodinamis sehingga bersahabat dengan pergerakan udara. Apalagi jika diletakkan di tempat yang tinggi dan angin yang kencang. Bola-bola pada kabel listrik tidak akan mudah lepas, terombang-ambing, hingga terpengaruh terpaan angin yang kencang, dan bentuk ini terbaik bagi hambatan udara dari segala arah. Nah guys, nggak penasaran lagi kan jadinya? Nah, itu dia guys informasi yang bisa TSP beri kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini ya. Sampai jumpa and have a nice day.